Alzheimer adalah bentuk demensia progresif yang dimana ditandai oleh penurunan kognitif secara bertahap. Nah, penyakit ini berkembang melalui beberapa tahap juga. Nah, tahap pertama yaitu predementia yang dimana ditandai dengan gangguan kognitif ringan, penurunan daya ingat dan apatis. Lalu lanjut ke tahap kedua yaitu demensia onset awal, di mana penderita mengalami gangguan bahasa, persepsi, gerakan, serta kehilangan inisiatif. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap moderat, di mana gejala memburuk seperti kehilangan kemampuan membaca, menulis, memori jangka panjang, serta munculnya parafasia, di mana pergantian kata yang salah, serta terjadinya delusi dan inkontinensia urin. Lalu tahap yang paling terakhir yaitu adalah demensia lanjut, di mana penderita kehilangan kemampuan verbal, tidak bisa mengurus diri, serta menjadi sangat apatis atau agresif, kehilangan kemampuan bergerak. Nah, beberapa faktor resiko Alzheimer itu yang pertama yaitu usia lanjut, lalu yang kedua yaitu riwayat keluarga, lalu yang ketiga yaitu tingkat pendidikan atau pekerjaan, lalu yang keempat adalah riwayat cedera otak atau traumatic brain injury atau TBI. Lalu faktor-faktor ini dapat meningkatkan kemungkinan berkembangnya penyakit ini. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit yang bersifat irreversibel yang mengenai otak secara bertahap dan perlahan menghancurkan memori dan keterampilan berpikir rasional untuk dapat melakukan tugas yang paling sederhana. Penyakit Alzheimer ini paling sering adalah demensia yang ditandai dengan hilangnya fungsi kognitif, berpikir, mengingat, menalar, dan kemampuan perilaku untuk melakukan sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Sebagian besar kasus Alzheimer ini terjadi setelah usia 60 tahun dan hampir 3% kasus pada pria dan wanita yang terjadi pada usia 65-74 tahun. Nah, demensia penyakit Alzheimer ini tergolong penyakit degeneratif yang artinya meningkat sebesar 3% per tahun pada orang usia di atas 85 tahun. Nah, pengetahuan masyarakat terkait dengan penyakit Alzheimer ini masih sangat terbatas yang mengakibatkan perawatan penderita Alzheimer dapat memberatkan keluarga penderita. Etiologi penyakit Alzheimer ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup. Faktor lingkungan yang menyebabkan penyakit Alzheimer meliputi penyebab organik dan anorganik. Terapi untuk Alzheimer terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah terapi farmakologis. Perawatan farmakologis itu merupakan cara terapi dengan menggunakan obat-obatan untuk memperlambat atau menghentikan suatu penyakit atau bahkan mengurangi gejalanya. Nah, pada kasus Alzheimer, obat seperti donepezil, rivastigmine, dan memantine itu digunakan untuk menjaga keseimbangan zat kimia di otak agar sel-sel saraf tetap berfungsi. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya membantu memperlambat penurunan daya ingat. Nah, terapi yang kedua adalah terapi non-farmakologis. Terapi ini tidak menggunakan obat, melainkan fokus pada aktivitas yang menstimulasi otak dan emosi pasien, seperti terapi musik dan seni, latihan memori, olahraga ringan, dan dukungan sosial maupun lingkungan yang tenang. Nah, jadi kombinasi antara kedua terapi ini tuh bisa membantu meningkatkan kualitas hidup pada pasien Alzheimer dan memperlambat perkembangan gejala Alzheimer. Selanjutnya adalah pencegahan dari penyakit Alzheimer itu sendiri. Nah, ini berdasarkan dari websitenya Universitas of Conceition Medicine. Itu ada 5-6 dari pencegahannya sendiri. Pencegahan pertama apa? Yang pertama adalah tetap melakukan aktivitas secara fisik. Kenapa kok bisa kita selalu melakukan aktivitas secara fisik? Karena penyakit Alzheimer sendiri tadi sudah dijelaskan di awal, itu bisa ditangani dengan terapi-terapi, namun kita tetap mencegahnya. Karena apa? Karena faktor-faktor dari penyakit Alzheimer sendiri adalah faktor usia. Jadi faktor usia yang banyak mengalami atau usia lanjut yang
banyak mengalami penyakit ini, jadi kita sebagai remaja itu bisa mencegahnya dengan yang pertama tetap melakukan aktivitas secara fisik. Aktivitas secara fisik dan latihan itu menawarkan sejumlah manfaatnya. Itu berdasarkan efficacy measure, menawarkan bahwasanya beberapa penelitian itu aktivitas fisik meningkatkan kesehatan otak dan juga keterampilan berpikir. Kemudian yang kedua itu makan makanan sehat. Kenapa kok makan makanan sehat? Karena kita sehari-hari tidak luput dari yang namanya makan. Karena kita makan, di sini terdapat video yang melaporkan bahwasannya Dr. Martha Clares Morris dari Universitas Surrey itu menerbitkan diet MIND. Diet MIND itu apa? Diet yang bertujuan untuk menghambat penuaan otak yang sehat. Nah, di sini beberapa orang berdasarkan studi yang mengikuti diet MIND ini. Diet MIND itu apa? Diet yang mengurangi makan makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging-daging yang berlebihan. Itu bisa menurunkan penyakit Alzheimer sekitar 53%. Setelah itu, yang ketiga adalah prioritas tidur. Tidur itu memang hal yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, dan itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Itu berdasarkan studi pada Universitas of Washington Medicine tadi, itu menemukan bahwasanya lebih banyak rasa kantuk di siang hari dan tidak merasa segar setelah itu di malam hari, itu banyak perubahan otak yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Jadi tidur itu juga mempengaruhi Alzheimer. Karena apa? Karena kalau kita tidurnya cukup, itu bisa mempengaruhi kinerjanya otak kita. Kalau kita jarang tidur atau bahkan mungkin tidur tapi hanya sebentar, itu juga mempengaruhi kinerja otak kita. Makanya kalau sebentar kita istirahat atau tidurnya itu cukup sesuai dengan waktunya atau 6-7 jam, itu biasanya kita kalau bangun tidur itu fresh. Nah, itu mempengaruhi kinerja dari juga. Selanjutnya, sosialisasi dengan teman. Nah, kenapa kok bersosialisasi dengan teman atau orang lain itu bisa menurunkan atau bisa mencegah Alzheimer? Karena keterlibatan sosial itu merupakan penyakit faktor penting yang pencegahannya dapat dilakukan seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita bersosialisasi dengan orang lain, otomatis otak kita bekerja. Kerjanya bagaimana? Kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Dan melakukan komunikasi itulah yang bisa mengurangi dengan adanya penyakit yang berada di otak kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah latihan pikiran. Dan mengapa kok latihan pikiran itu bisa mencegah Alzheimer? Karena kalau kita berpikir, itu kan otomatis kognitif kita juga berjalan. Nah, cara lainnya itu bagaimana melatih otak? Bagaimana cara kita melatih otak kita? Kita bisa mencoba hal-hal baru. Contohnya apa? Contohnya kita bisa bermain merakit atau merajut kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan skill kita. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal seperti VC ataupun berkomunikasi dengan teman-teman yang berada di luar jangkauan daerah kita seperti itu. Nah, ini juga kita terapkan ketika masa COVID-19 waktu itu. Nah, kenapa kok berkaitan dengan itu? Karena waktu COVID-19 kan kita pasti di rumah aja. Banyak sekali orang-orang yang aktivitas yang ada di rumah seperti kan usaha, namun secara online. Nah, usaha itu biasanya kan mereka banyak yang berusaha masak, terus merajut, belajar bahasa, alat-alat musik dan sebagainya. Terus ada yang suka tanaman dan juga menjual tanaman. Nah, itu juga mempengaruhi kognitif. Nah, dengan kegiatan seperti itulah bisa menurunkan adanya risiko Alzheimer sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mengelola stres. Ini juga dilakukan oleh Dr. Zweldorf, itu melakukan bahwasanya kanan secara tidak proporsional itu mempengaruhi timbulnya resiko penyakit Alzheimer. Sementara hubungan antara pengalaman hidup yang penuh tekanan dan kognitif itu masih perlu dieksplorasi lebih lanjut atau diteliti lebih lanjut. Namun cara untuk mengurangi stres dalam hidup pada akhirnya itu juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Selain itu juga bisa mengubah lintas penyakit Alzheimer. Nah, salah satu cara terbaik untuk mengelola stres adalah yaitu tadi dengan melatih kesadaran, yaitu dengan cara kita melakukan hubungan atau aktivitas fisik tadi yang berkaitan dengan pencegahan yang pertama tadi. Nah, itu tadi adalah 6 dan sampai 7
pencegahan yang dapat kita lakukan dari kita remaja ini untuk mengurangi resiko adanya penyakit Alzheimer. Semoga kita semua bisa melakukan kegiatan fisik dan sebagainya sehingga kita dapat mengurangi Alzheimer sejak sekarang.